tema tema tahunan kita, The Year of Multiply Grace, yaitu tahun pelipat gandaan kasih karunia. Kalau saudara ikuti, sedangkan untuk Januari sampai dengan Maret, tema kita itu Grace to Know the King, yaitu bicara tentang kasih karunia untuk mengenal Sang Raja. Nah, khusus Januari ini bicara tentang chosen by the King, yaitu dipilih oleh Sang Raja. Tapi saya akan share dengan saudara hari ini, yaitu karena kita dipilih oleh Sang Raja, berarti kita berada dalam kerajaannya. Bicara tentang kerajaannya berarti seluruh hidup kita dipengaruhi oleh nilai-nilai kerajaan itu. Di mana raja yang mengajar kita, kita menghidupi. Makanya yang kita waktu berada dalam kerajaan itu, yang saya mau share bagaimana kita bisa konsisten untuk menikmati yaitu kasih karunia. Ya. Bagaimana untuk kita bisa konsisten untuk menikmati yaitu kasih karunia. Ya. Untuk itu saya ajak saudara lihat di dalam firman Tuhan dari 1 Petrus 1 ayat 2. 1 Petrus 1 ayat yang kedua berkata begini, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Saudara dan saya dipilih karena itu rencana Tuhan. Tentu saja dengan cara Dia, kekuatan Dia dan untuk kemuliaan Dia. Yaitu Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh Kudus yang memisahkan kita dari cara daging, keakuan maupun kerajaan iblis. Supaya kita taat pada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Artinya kita juga mempercayai, menghormati pengorbanannya di kayu salib. Itu pengertian saya tentang percikan darah. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas apa? Kamu, bicara tentang gereja, saudara dan saya. Jadi bukan hanya terjadi multiplikasi, terjadi pelipat gandaan kasih karunia, tapi juga peace, yaitu damai sejahtera. Nah itu diulangi lagi di 2 Petrus 1 ayat 2 dan 3. Dikatakan begini, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Kristus Tuhan. Ayat ketiga kita lihat. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Jadi bukan hanya yang saleh, tapi juga hidup. Nah kalau bicara hidup, bicara berkat, pekerjaan, keluarga, karir, komunitas. Nah ini pun akan dilimpahkan kalau kita mengerti tentang kasih karunia. Ya. Dan dikatakan oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Nah kita perlu tahu, saudara dan saya tidak akan bisa memiliki kedamaian jika kita tidak memahami kasih karunia. Itu dulu. Ya. Dan sebab apa? Sebab kasih karunia itu mewakili karakter Tuhan. Kasih karunia juga mewakili kasihnya Tuhan. Penyediaan Tuhan yang tidak berkesudahan. Makanya kasih karunia tidak pernah habis terpakai. Itu kita jelaskan. Nah makanya kasih karunia itu adalah bicara sesuatu yang tidak layak saudara dan saya terima, dilayakkan untuk terima. Jadi bukan karena kita taat, bukan karena usaha kita, bukan karena kemauan kita, bukan karena kepandaian kita. Itu semua kemurahan Tuhan yang tidak kita upayakan. Jadi kita jelas dulu, kasih karunia. Nah, makanya kasih karunia itu adalah bagian Tuhan, bukan bagian saudara. Saudara hanya bisa berbuat sampai dengan generosity, belas kasihan. Hanya kasih karunia Tuhan yang bisa buat. Makanya bagian kita, kehidupan kita dalam relationship dengan Dia, hubungan dengan Dia, relasi dengan Dia itu bicara doa, juga mentaati apa yang Dia perintahkan. Itu bagian saudara dan saya. Haleluya. Nah, coba sekarang saudara renungkan, seandainya malam ini Tuhan datang di tahun 2022 ini pada saudara pribadi dengan tema kita yaitu The Year of Multiply.
Apa kira-kira yang saudara minta? Mungkin minta jodoh, mobil yang lebih mewah, rumah lebih besar, atau jemaat lebih banyak. Ya, sedangkan kita tahu the year of multiply grace ini akan kita nikmati sesuai dengan ayat yang tadi kita baca. Apa? Dibilang begini, tidak ada lain. Dibilang 2 Petrus 1 tadi bilang, ayat 1 Petrus 1 ayat 1 bilang gini, bahwa semua akan kita terima. Ya, dalam ayat 2 Petrus 1 ayat 2, kasih karunia dan damai sejahtera melimpah kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Jadi yang harus saudara minta setiap hari untuk mendapatkan pewahyuan, hikmat, pengetahuan, pengenalan akan Yesus lebih lagi hari lepas hari. Yaitu punya haus dan lapar untuk mengalami Dia dengan tujuan mewujudkan gambar Tuhan. Nah, itu yang harus kita minta. Karena kalau kita misalnya hari lepas hari bisa merenungkan tentang pengenalan pribadi Dia yang begitu indah, kasih-Nya yang sempurna pada saudara dan saya, kita akan mengerti tentang bahwa apa gambaran yang jelas pengorbanan Yesus di kayu salib, yang itu adalah kasih karunia. Dan akhirnya saudara bisa menempatkan diri saudara untuk menerima yang namanya pelipat gandaan kasih karunia dan damai sejahtera. Haleluya. Jadi hari lepas hari, hari ini saudara hidup, saudara sadar. Ini kasih karunia. Karena pengorbanan Dia dan kasih-Nya di kayu salib. Saudara bisa makan minum, saudara bisa berbicara. Termasuk saya berkhotbah hari ini. Semua karena pengorbanan Dia di kayu salib. Semua karena kasih Dia. Nah, ini yang perlu kita berlatih. Untuk kita menikmati pelipat gandaan kasih karunia ini. Haleluya. Tujuan itu, tugas kita cuma itu. Dan kesadaran kita, apa yang kita buat itu semua karena kasih karunia. Nah, banyak orang lupa untuk merenungkan ini tentang pengorbanannya. Dan kalau saudara mengerti ini, makin jelas gambaran saudara tentang apa yang terjadi di salib. Nah, waktu makin jelas gambaran apa yang terjadi di salib, itulah suara Tuhan. Katakan suara Tuhan. Kadangkala suara Tuhan bisa berbentuk gambar, bukan hanya suara. Bisa dalam situasi. Waktu saudara lihat itu gambaran adalah suara Tuhan, iman saudara akan timbul oleh pendengaran akan firman. Waktu iman saudara timbul, saudara sudah lihat itu kasih karunia dan saudara percaya, Tuhan lihat iman saudara dan berkat keajaiban, kehebatan Tuhan turun melimpah atas saudara untuk mengalami pelipat gandaan hari lepas hari dalam nama Tuhan Yesus, untuk nama Dia dipermuliakan. Itu dia. Ya. Nah, makanya untuk itu kita lihat, kalau sudah bicara tentang kasih karunia, berarti tidak ada yang lain. Christ at the cross is the center of our life. Karya Kristus yang sempurna yang harus kita kenal, yaitu di kayu salib menjadi pusat hidup kita. Nah, untuk itu kita lihat tentang cross. Bagaimana menikmati kasih karunia secara konsisten. Yaitu kita lihat cross ini, salib. Kalau kita lihat, kita menghidupi kata cross ini, ya tadi crossnya tetap C-R-O-S-S. Waktu kita tahu ini, setelah kita tahu tadi apa itu kasih karunia, dan saya sudah jelaskan bagaimana untuk kita bisa menempatkan diri menerima itu. Sekarang bagaimana untuk konsisten kita menghidupi arti kata daripada cross ini. Ya, C-R-O-S-S. Kita lihat Ibrani 10 ayat 22. Ibrani 10 ayat 22. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus. Ya, bukan hati yang berwarna-warna, hati yang pelin-pelan, tapi hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni.
Kata si di sini artinya clean heart, yaitu hati yang bersih. Waktu kita menghidupi hati yang bersih ini, clean heart, saya percaya itulah menjadi satu arahan untuk kita bisa konsisten menikmati kasih karunia. Saudara melayani di gereja lokal saudara, yang saudara buat apakah dari hati yang murni? Apa itu untuk popularitas saudara? Apakah itu untuk asap dapur saudara? Sekalipun itu penting, tapi kalau motivasi bukan yang murni, saudara ada menikmati yang namanya pelipat gandaan kasih karunia. Haleluya. Saudara punya jadwal-jadwal pelayanan, apakah hati yang murni saudara bersedia kalau sampai itu pun diberubah dengan mendadak? Apa kita bersungut-sungut, kita tidak bisa lagi suka dan kita tidak senang, pindah satelit yang lain. Nah coba renungkan itu kalau kita tidak punya hati yang murni. Hingga di mana-mana saudara menjadi ragi yang mempengaruhi. Bukan mempengaruhi nilai-nilai kebenaran kerajaan Allah. Tapi kita mempengaruhi dengan nilai-nilai daging kita. Tapi hati yang murni, clean heart. Itu yang menjamin kita bisa hidup dalam pelipat gandaan kasih karunia dan dengar, juga damai sejahtera. Sumber damai sejahtera waktu saudara terima Yesus ada dalam saudara. Dan orang kalau dipenuhi dengan damai sejahtera, dengar baik-baik, tidak lagi ada kekhawatiran dan ketakutan. Tidak lagi ada kecemasan. Tidak ada lagi tentang kebingungan. Karena damai sejahtera itu memenuhi saudara, saudara mengalami kemerdekaan dalam hidup. Apapun terjadi. Nah kalau ini kita mengerti dengan hati yang murni, berhubungan juga dengan kuasa ilahi tadi. Akhirnya saudara mendapatkan kuasa ilahi untuk hidup. Hidup di sini bicara berkat, finance, keluarga, semua kita diberkati berlipat kali ganda untuk nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Nah ini dan tahun 2022 saudara tidak tahu apa yang terjadi besok. Minggu depan. Tapi yang saya tahu pasti kita berada dalam hadirat Tuhan. Dia memampukan kita menghadapi tahun 2022. Itu saja yang kita perlu tahu. Ya. Dan dia yang kreatif ada dalam hidup saudara. Kreativitasnya dia itu menguasai saudara. Saudara akan bisa memandang setiap masalah saudara. Pasti ada solusinya. Tidak ada yang tidak ada jalan keluarnya. Nah, itu kasih karunia akan kita nikmati secara konsisten kalau hati kita yang bersih. Ya. Saya teringat panggilan pelayanan saya 1985, 86 saya mulai buat tentang rumah menampung anak-anak bermasalah untuk dididik, dibina, dimuridkan menjadi berkat bagi orang lain. Makanya visi yang kami terima dipulihkan untuk memilihkan menjadi bapak bagi generasinya. Itu visinya. Misinya menomorsatukan Tuhan. Ya. Jadi itu mereka dididik. Dan banyakkan Tuhan taruh bahwa saya adalah pelayanan seperti Ruth. Memungut sisa-sisa jelai. Artinya orang-orang yang tidak bisa diterima, dianggap afkir, ditolak. Itulah bagian untuk saya bina mereka. Dan jujur kalau orang-orang yang berada, banyakkan saya gagal. Karena seringkali uang itu menjadi ukuran mereka, anak-anak itu di-setir dengan uang. Ada yang berhasil tapi banyakkan gagal. Ya. Tapi kalau mereka yang sampai dari keluarga yang tidak punya apa-apa, saya lihat 90% semua mereka jadi berkat. Mereka yang tadinya dukun bisa jadi hamba Tuhan, yang jadi tukang becak bisa jadi hamba Tuhan, yang lesbi bisa pulihkan jadi pendeta. Untuk nama Tuhan dipermuliakan. Nah, waktu warna yang Tuhan kasih kepada kami, nah ini saya bicara konsisten. Jangan terima duit 1 rupiah pun. Satu, mereka datang dengan apa yang penting mereka membawa hati yang tulus mau dibentuk. Makanya saya selalu bisa lakukan itu. Kalau mereka yang mau, kalau mereka tidak mau, saya tidak terima. Paling kita lihat sampai 1 bulan sampai 3 bulan. Dan kami lihat waktu dibilang jangan terima duit, malahan dikasih warna yang berbeda lagi. Kalau sudah 3 bulan, itu 5-7 tahun berikutnya, kami kasih uang saku. Warna berikut lagi kami lihat,
Setelah dapat uang saku, kalau mereka berprestasi, mereka disekolahkan. Pertama dari SMP, sekarang puji Tuhan bisa sampai perguruan tinggi. Semua karena ada pelipat gandaan kasih karunia yang datang dari sumbernya, namanya Yesus Kristus Tuhan. Dan tidak pernah habis dipakai. Justru di tengah-tengah pandemi COVID-19, orang bingung, tapi saya malah bersuka cita. Tahun ini saya dapat hadiah. Hadiahnya apa? Ada anak gadis 28 tahun, dimasukkan dalam satu ruangan khusus, bukan khusus pakai AC, dirantai 2 tahun. Karena stres dan gila, dikerjain oleh pemuda dengan dukun-dukun bermacam-macam. Maaf, makan, buang air besar, kecil di ruangan yang sama. Baru 1 minggu dia datang ke tempat kami. Nah itu pun hasil dari bila salah satu anak yang pernah di rumah kami dulu, juga stres, tertekan. Tapi akhirnya sekarang jadi hamba Tuhan. Dialah yang pergi melayani. Begitu anak ini dilayani, dibebaskan. Dia bilang, Om bagaimana kalau kita bawa kembali ke rumah? Akhirnya saya bilang silakan dan kita bina. Tapi anak yang melayani dia sebelum juga dilayani oleh kakaknya yang dulu juga dari rumah. Dari situ saya lihat bahwa saya melihat berbuah lebat dan tetap. Haleluya, dalam pemuritan. Makanya kasih karunia itu pun tercurah untuk saya konsisten. Dan itu yang saya lihat. Waktu saya bilang itu hadiah. Dan kemarin waktu kita persekutuan berdoa sama-sama. Tiba-tiba saya disuruh mengajarkan lagi ke dalam pengampunan. Waktu saya mulai petik gitar dengan bermazmur. Tiba-tiba dilawat dia. Dan saya melihat perubahan yang terjadi. Tidak ada yang mustahil bagi Yesus Kristus Tuhan yang hebat dan ajaib. Jadi kasih karunia yang kita terima jangan berpikir duit. Tapi manusia batin kita akan puas. Karena hati itu yang murni kita melihat. Makanya seringkali saya bilang sama istri saya, kita ini makin hari makin mendekati lubang kubur. Jadi orang ulang tahun itu artinya makin hari paspornya atau visanya makin diperpendek. Jadi kalau ulang tahun tuh seringkali orang lupa kalau dia sebenar merayakan ulang tahun itu makin mendekatnya kita di liang kubur. Dan saya bicara dengan istri saya, kita harus prepare. Kita start benar, kita mengakhiri dalam kebesaran Tuhan. Nah, jadi orang yang dipenuhi dengan kasih karunia juga punya pandangan ilahi untuk tahu langkah-langkah hidupnya. Makanya kan ada orang saking takut mati, waktu tua siapa yang pelihara, anak menantu bagaimana, bahkan saking bingung, ada juga yang sudah berumur 70 lebih, mikirnya gini, harusnya kawin lagi. Dan saya belajar di sini banyak. Saya tidak larang saudara nikah. Tapi mari kita perlu tahu tentang yang namanya hati yang murni ini. Kita akan punya arah yang jelas. Haleluya. Kalau enggak di 2022 ini, saudara akan bingung. Ya, clean heart. Nah, kita lihat lagi berikut kata R dari Kisah Rasul 3, 18 sampai 20. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantara nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai apa? Kristus. Kata dari Kisah Rasul 3, 18-20 ini, kata R ini berarti respect the sacrifice of God. Yaitu menghormati pengorbanan Tuhan. Haleluya. Dan orang yang bisa menghormati pengorbanan Tuhan, dengar baik-baik, tidak ada kata perceraian. Katakan perceraian. Tidak ada kata putus di tengah jalan. Tidak ada bye-bye dan see you again. Di mana Anda tahu. Hari ini supaya saudara ngerti. Karena harga pernikahan, kalau kita ngerti pengorbanan Yesus, itu harga kematian Yesus di kayu salib. Anak saudara, tidak ada istilahnya menggugurkan. Tidak ada istilahnya tidak melihat mereka untuk menjadi berkat.
untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Kalau saudara mengerti pengorbanan Yesus. Semua itu dia bayar dengan harga yang mahal. Saya sangat sadar untuk itu diri saya. Saya tidak tahu siapa papa mama kandung saya. Waktu saya diangkat oleh orang tua angkat saya sangat menghormati dia setelah saya bertobat dan sangat saya menghargai dia karena saya melihat dulu bagaimana pengorbanan Yesus untuk saya melalui orang tua angkat saya. Puji Tuhan sampai umur 92 tahun dia pulang. Saya tetap setia untuk memelihara dia. Dan banyak orang bilang kenapa mesti urus orang yang bukan urusan darah. Tapi saya punya urusan darah yang menebus saya, membayar hidup saya. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Dan orang yang mengerti menghormati pengorbanan Yesus, dia punya etika kerajaan Allah. Dia punya nilai-nilai kerajaan Allah. Dia menghormati orang-orang yang lebih senior, juga orang-orang yang di bawah. Bukan hanya pada diri pribadinya. Nah itu cross. Orang yang respect, menghormati pengorbanan Yesus. Ya, saya senang dengan generasi milenial maupun generasi Z, tapi saya selalu arahkan mereka. Karena di rumah kami saat ini saya menerima generasi milenial dan Z. Dan saya selalu katakan mereka, di generasi kalian ini biasanya hancur dalam nilai-nilai ini. Pada umumnya, tapi saya percaya orang dalam Tuhan, harus kita menjadi berkat untuk memulihkan bahwa kita menghargai orang-orang yang lebih dahulu. Haleluya. Loh, haleluya. Kita harus tahu itu. Saudara mungkin lebih canggih. Saudara mungkin lebih berpengalaman. Saya pun yang sudah berumur ini saya tahu bahwa satu waktu ada masanya kami tidak lagi berdiri di atas panggung ini. Tapi pelayanannya masih tetap adalah pelayanan yang bernilai tentang karakter Tuhan. Itu akan dibutuhkan sampai umur berapapun. Mereka akan tetap menjadi pengaruh untuk generasi berikutnya. Haleluya. Kalau soal berkota memuji semua ada waktunya. Dan setiap zaman pasti ada masanya. Dan setiap masa ada waktunya, ada orangnya. Jadi kita juga yang sudah tua-tua tahu diri. Kalau sudah harus dilepaskan kalau ada yang lebih baik. Loh serius ini. Jangan ngotot pegang. Seperti pegang mati itu harta karun saudara. Saudara akan kecewa berat. Saudara tidak ngerti tentang kasih karunia. Makanya saya juga tahu diri waktu saya dipanggil untuk take over Bali ini. Saya bilang enggak Pak Rifin, bukan panggilan saya di situ. Bahkan Kuta pun 3 tahun sudah saya bina. Saya serahkan itu pada Anton Wibowo. Untuk dia menjadi gembala harian sampai dia mau ditabiskan. Sekarang saya tidak pernah urus lagi Kuta. Sudah 99% dia yang urus. Tahu diri saya. Waktu Pak Arifin bilang, bagaimana itu jadi cabang? Kamu yang gembala. Bukan soal cabang, baru saya mau jadi gembala saya bilang. Saya pun di Makassar sudah berdiri kok. Di Palu juga berdiri. Bandung dibeli. Kalau saya memang gila itu jabatan kedudukan. Ngapain saya pulang ke Bali? Cuma satu saya ingat. Panggilan itu harus murni. Dan tahu diri atas pengorbanan Yesus. Itu mahal, lebih mahal dari panggilan pelayanan daripada segalanya. Harta benda semua, Tuhan itu segala-galanya. Ya, jadi mari respect the sacrifice of God. Ya. Nah kata yang berikut dengan cepat. Kita lihat sekarang Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal dalam aku, dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kata di sini, open to the word of God, yaitu terbuka atas firman Tuhan atau perintah Tuhan. Saudara harus terbuka. Apa kata firman itu ya dan amin. Haleluya. Saudara harus yakin dan percaya. Ya. Sedikit saya ingat, waktu mula-mula saya semangat 45, berlatih dalam bergerak dalam roh. Itu dulu gila-gilaan saya. Saya bawa mobil yang sekarang Hunter, tahun 82. Itu yang dipakai oleh Pak Herianto, Pak Yan. 82, saya dengan Pak Lukas, tanya dia sekarang sudah di Buduk. Saya bilang, ayo, Iman, kita berjalan, kita berlatih dipimpin roh. Coba gila-gilaan waktu itu. Roh Kudus bawa kami kemana saja saya ikuti. Suara hati yang kau bicara. Itu dulu ya. Akhirnya saya jalanin.
Satu waktu saya masuk di tengah-tengah hutan, saya tidak tahu itu di daerah negara. Saya ikuti aja. Saya bilang kami mau praktek Roh Kudus, latih kami. Begitu saya naik ke satu puncak gunung, saya sampai hari ini sudah tahu di mana itu. Itu jalan satu-satunya mobil dan tidak ada penduduk di atas. Sebelah itu tebing, sebelah ini jurang. Pas satu mobil jalan. Nah, sampai di tengah-tengah puncak tidak ada orang. Bingung saya. Atret pun sulit. Dia berluku-luku. Saya bilang, itulah mau coba-coba berlatih. Percaya menyerah. Percaya firman. Akhirnya saya bilang, Pak Lukas, kamu turun. Tiba-tiba saya teringat. Kalau kamu memiliki iman sebiji sesawi. Kamu katakan gunung ini beranjak, dia akan beranjak. Waduh. Saya mulai praktek. Dalam nama Yesus aku percaya mobil ini bisa bergerak sesuai arah yang Tuhan mau. Dia bisa bergerak. Langsung saya bisa pulang sampai hari ini masih hidup. Itu bukti campur tangan Tuhan. Itu kalau saudara tanya bagaimana coba lagi, jangan coba-coba. Itu anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan bawa saya untuk punya pengalaman dulu. Bergerak dalam roh itu. Karena saya selalu punya kelaparan dan haus untuk ketemu dia. Makanya makin lama sampai hari ini pun saya tetap mengerti arahan apa Tuhan mau. Tapi berbeda dengan awal-awal ya. Dan saya tahu saat-saat ini peranan jiwa itu paling kuat. Makanya saya lagi belajar banyak bagaimana penaklukan pikiran itu kepada firman. Sehingga perasaan kemauan ikut, tubuh itu pun akan mengikuti. Nah kita perlu berimbang, kita belajar. Sehingga kita akan mengerti hari lepas hari hidup itu bergairah. Contoh umur saya sebentar lagi 68 tahun. Waktu saya dikasih hadiah tinggal di Kempinski. Saudara pernah yang ke sana? Itu dari lantai bawah tuh ada 260 tangga. Sampai ke lantai lobi. Saya baru habis berenang 1 kilo 480 meter. Dengan swimming poolnya dia 60 meter. Saya waktu itu sungguh tiba-tiba saya tanya ke waitersnya, saya kaget, itu tangga bisa naik ya? Bisa Pak, tapi lebih bagus jangan, naik lift aja. Tapi saya bilang, umur saya 67, sebentar lagi 68, lagi 5 hari. Ada sesuatu, saya bisa, Tuhan akan beri kekuatan untuk saya tahu, sampai kapasitas fisik saya berapa lama. Dan saya naikin itu, dengan cuma sebentar saya kayaknya diterbangin. Naik sampai saya bilang puji Tuhan ternyata masih bisa untuk seperti ini, habis 1,5 kilo lagi itu. Tapi saya lihat di situ bersama Tuhan, disiplin bersama Dia, semua akan itu yang tadi saya bilang berhubungan juga dengan hidup, kesehatan kita terpelihara dengan baik oleh anugerah Dia karena Dia baik untuk saudara dan saya. Haleluya. Jadi kata open to the word of God. Jadi saudara tidak hanya sekedar mendapatkan kebenaran-kebenaran. Saudara perlu apa? Menghidupi. Haleluya. Baik. Kita lihat Roma 12 ayat 1. Ya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai apa? Persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi persembahan yang hidup, itu berbicara sekali saudara hidup ini, hidup saudara inilah yang dipersembahkan. Dengan nilai-nilai yang mungkin belum sampai kesempurnaan, saudara tidak usah bingung. Apapun latar belakang saudara, tidak usah pusing. Bagi saya tidak ada orang yang bersih sebelum mandi. Setuju? Dan tidak usah bilang saya harus ke gereja ini perlu prepare kudus dulu, bersih dulu. Terima perjamuan kudus juga, tidak. Tidak ada orang yang bersih sebelum mandi. Dan Yesus adalah air mandinya. Datang apa adanya saudara. Dia bilang aku tidak pusing masa lalu kamu. Dosa masa lalumu. Perbuatan jahat masa lalu. Hari ini yang aku mau.
Kamu kalau mau bersama aku, kita robah dirimu. Haleluya. Makanya kata cross S di sini kita lihat yaitu satisfying God, yaitu kehidupan yang memuaskan bagi Tuhan. Kehidupan yang memuaskan bagi Tuhan artinya gini. Saudara bersedia diketahui siapa diri saudara. Itu kehidupan yang memuaskan Tuhan. Apa yang ada dalam diri saudara, berikan kepada dia dan ceritakan pada dia. Itu yang membuat saudara akan bisa menikmati kasih karunia pelipat gandaan. Saya pun bisa buat kesalahan. Saya pun bisa arah yang keliru. Contoh, saya dan istri. Ada satu anak yang kami lagi bina. Istri saya pernah bilang begini, sayang, kalau kamu ngomong dengan dia, harus kamu bersama-sama saya. Saya tidak setuju kalau kamu sendiri. Kedua, kalau kamu mau telepon dia, saya juga harus tahu. Coba. Kalau kamu WhatsApp dia, saya juga harus tahu. Tuh WhatsApp, telepon, ketemu. Satu waktu saya lihat istri saya dengan anak ini kurang harmonis. Karena hati ini menggebu-gebu ingin cepat selesai, saya langgar perjanjian itu. Saya WhatsApp anak itu, kapan Omu bisa telepon kamu? Jam sekian bisa, saya telepon. Setelah telepon saya bilang, kamu harus jadi contoh. Kamu lebih mudah coba mengalah dan memberi kehidupanmu yang betul-betul jadi berkat. Tapi embel-embel dia bilang, jangan kasih tahu tantemu, jangan juga kasih tahu teman-temanmu. Nah, waktu saya ngomong begitu, kita lagi ngomong apa? Konslet. You know konslet? Tiba-tiba istri saya dengar waktu pengakuan saya, karena konslet itu saya ngomong, marah dia. Dan marah itu membuat saya jadi apa? Review lagi. Iya. Tujuan saya baik, tapi cara saya salah. Saudara mengerti? Karena dia ingat saya. Kamu kan sering kali ngomong, kehendak Tuhan oke, harus juga cara Tuhan. Harus juga kekuatan dan untuk kemuliaan Tuhan. Yang kamu buat bukan cara Tuhan, bukan kekuatan Tuhan, juga bukan untuk kemuliaan. Tapi untuk kemuliaan Efu. You know Efu? Elusai Franky Utana. Akhirnya saya minta ampun sama dia. Dan saya bilang dia sayang. Waktu persekutuan saya akan berlutut minta ampun sama anak-anak. Karena apa? Kalau saya tidak bilang begitu kepada mereka, mereka akan niru ini nanti secara spirit. Bahwa omnya aja caranya bisa dia tabrak. Kita juga bisa. Nah waktu saya minta ampun sama mereka, saya berlutut, mereka doakan saya. Di situ ada suara gini, kami melihat Tuhan itu hadir untuk kami makin mengerti bahwa hanya Tuhan itu segala-galanya. Haleluya. Dan saudara lihat di sini, sepertinya kita direndahkan. Sebenarnya karena kita sedang berlatih untuk kehidupan kita ini memuaskan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan senang waktu itu melihat. Dan saya menikmati kasih karunia yang berlipat ganda. Dengan damai yang berlipat kali ganda. Sehingga apa yang saya perbuat pasti berbuah tetap lebat untuk nama Tuhan dipermuliakan. Dan yang terakhir, yaitu S yang terakhir, kita lihat dalam Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. S yang terakhir bicara tentang selfless, yaitu tanpa pamrih menolong orang lain. Haleluya. Tanpa pamrih menolong orang lain. Banyak orang baru beli, kasih nasi bungkus, 12 bungkus, foto, masukin Instagram. Masukkan di Facebook, diupload di mana? Instagram. Boleh, bagi saya sah-sah saja. Tapi sekarang motivasi kita apa? Haleluya. Banyak juga kita lihat organisasi lain buat. Tapi kita perlu selfless tanpa pamrih menolong orang lain.
Makanya waktu saya juga lakukan apa yang ada di rumah. Kadang-kadang kami sudah biayai mereka kuliah, mereka tidak kuliah. Uang itu dihamburkan seperti itu. Daging ini rasa merontak. Tapi kembali lagi, nolong orang tanpa pamrih harus dihormati. Semua itu datang dari Tuhan. Buktinya saya tidak tambah miskin, tapi tambah tetap diberkati. Haleluya. Ada juga yang kita lihat, sudah selesai di dalam studinya, tidak tahu berterima kasih dan pura-pura tidak kenal kita. Ya, kita harus mengerti seperti ini, bahwa kita harus tanpa pamrih. Karena itu semua punya Tuhan. Nah, ada orang bilang begini, susah dong. Susah kalau kamu jalan dengan kekuatan kamu. Akan menjadi enjoy kalau kamu berjalan bersama Tuhan. Karena dialah sumber segala-galanya. Jadi selfless, tanpa pamrih, menolong orang lain. Makanya pernah anak-anak itu tanya ke saya, Om, saya mau tanya, ngapain Om bikin seperti ini untuk kami? Dia tanya gini, dia ini dari Sulawesi Tengah. Masuk lagi ke dalamnya. Dari Tentena. Dia bilang gini, kami orang-orang yang latar belakang seperti ini. Kami datang di rumah ini dipulihkan. Sudah itu 3 bulan kami dikasih uang saku. Ya, sudah itu biaya uang itu dapat. Kadang-kadang uang yang mereka dapat, uang saku lebih dari UMR juga ada. Ya, tergantung dari bagaimana kita lihat aktivitas mereka. Ya, semua mereka buat. Mereka tanya seperti itu. Saya cuma jawab begini. Dan kami lihat kalau ada yang menipu Om, ada yang buat macam-macam, kok kami lihat tidak pernah tegang, marah dan tuntut macam-macam. Kami pun kalau keluar, saya lihat sama kakak-kakak yang keluar diutus, tidak pernah diminta, jangan lupa, jangan seperti kacang lupa kulitnya ya. Tidak pernah itu. Akhirnya saya cuma jawab begini, saya ini juga orang yang terlantar, yang dulu hidup susah dalam segala hal, termasuk ekonomi. Hari ini seperti ini cuma anugerah Tuhan. Dan saya buat seperti ini, cuma mau satu, sebagai rasa terima kasih dan bersyukur kepada Tuhan, bahwa saya masih diberi kesempatan untuk memberkati tubuhnya Tuhan, yaitu tubuh Kristus. Nah dari situlah semakin saya mengerti hari-hari ini, hidup itu seperti itu yang Tuhan mau. Sehingga kita selesaikan hidup ini di muka bumi ini, kita berada dalam kebesaran Tuhan. Nah saya berharap saudara yang dengar kebenaran ini, kiranya saudara bisa diberkati, diberi inspirasi arahan, untuk masuk di tahun 2022 ini tentang pelipat gandaan anugerah itu tetap berlaku. Dan ingat, jangan berpikir cuma berlaku untuk tahun ini. Nah ini kita lihat seringkali jemaat itu begitu, tahun ini, tahun yang lalu dilupakan. Tahun ini yang saudara dapat belum tentu saudara juga nikmati di tahun ini. Bisa saja tahun depan, maka ini perlu dilatih terus untuk kita bisa menikmati. Ya. Jadi untuk bisa konsisten menikmati kasih karunia, kita lihat yaitu clean heart, hati yang bersih, respect the sacrifice of God, menghormati pengorbanan Tuhan, open to the word of God, terbuka atas perintah Tuhan atau firman Tuhan, satisfying God, kehidupan yang memuaskan bagi Tuhan, selfless, tanpa pamrih, menolong orang lain. Jesus love you abundantly semua. Tuhan Yesus memberkati.